Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur halaman 4, masuk ke halaman 5. Nomor 3, orang yang bertakwa harus punya rasa takut kepada siksa Allah dan merasa selalu dalam pengawasan Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullah innallaha syadidul iqab." Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Apa saja usaha yang dapat kita lakukan agar rasa takut akan siksa Allah ini senantiasa jarem dalam hati kita, Ustaz? Nah, ini salah satu ayat ini, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Maka yang harus kita lakukan dimanapun kita berada, kita harus merasa diawasi oleh Allah. Itulah ihsan. Dulu ketika Jibril datang kepada Nabi mengajarkan tentang ihsan, ya. Ketika Jibril bertanya pada Nabi, mal ihsan, Nabi kita menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu bisa melihat Allah dengan kasat mata. Jika kamu tidak bisa melihat Allah dengan mata telanjang ini, ketahuilah, fa innahu yarak, Allah maha melihatmu dimanapun kita berada, dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun. Yakinkan dalam hati, tanamkan kuat-kuat dalam hati, meski tidak ada satupun manusia yang melihat perbuatanku, namun Allah maha mengetahui. Ini perlu, keyakinan ini kita tanamkan dalam hati. Selain itu, tidak hanya Allah saja yang maha mengawasi. Allah juga kirimkan malaikatnya kepada kita setiap saat untuk mengawasi kita. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu terus dicatat oleh malaikat untuk dilaporkan kepada Allah. Meskipun Allah maha mengetahui. Coba diingat itu, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibat. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Ya dah. Lahu mu'aqibatun.
min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia, nah kalau kita merasa manusia, bagi manusia ada malaikat-malaikat penjaga yang terus Allah tugaskan secara bergiliran dari arah depan maupun belakang, dalam arti dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga, dimanapun manusianya itu berada, dia akan terus mendapatkan pengawalan dari para malaikat. Maka sebetulnya ini cukup Bapak Ibu untuk menjadi benteng kita dari perbuatan maksiat. Ketika mau maksiat, kita ingat Allah Maha mengawasi. Selain itu, saya dibersamai oleh malaikat untuk mencatat amalan-amalan. Sekarang gambarannya begini. Kenapa harus kita tanamkan kuat-kuat perasaan ihsan itu? Bapak Ibu kalau bekerja di tempat panjenengan, ada pimpinan, ada bos pekerjaan, kira-kira jenengan ongkang-ongkang kaki atau tenanan dalam bekerja? Tenanan, diawasi oleh pimpinan. Pimpinan datang ke tempat kerja mengawasi dengan pengawasan yang ketat, ada CCTV atau dengan kedua matanya langsung. Yang awalnya orang bekerja kalau tidak ada pimpinannya itu santai-santai ongkang-ongkang kaki. Begitu ada pimpinannya, koyo-koyo ini dia menjadi karyawan yang paling rajin, karyawan teladan. Kerja tenanan sungguh-sungguh tak kenal lelah. Ketika di depan kita saja pimpinan pekerjaan, kesungguhan kita dalam bekerja seperti itu. Takut sekali melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Khawatir karena pimpinannya melihat. Kalau sampai salah dalam pekerjaan, pertama dimaafkan, salah meneh dimaafkan, lama-lama ditendang, dipecat. Kalau dipecat akan kehilangan mata pencaharian, tidak dapat pendapatan. Nah, kita takut sekali. Maka jika ada bos, ada pimpinan, kita tenanan dalam bekerja. Rasa lelah ditahan, rasa kantuk ditahan. Itu ibaratnya anta'budallah ka'annaka tarah. Kita hadirkan Allah dalam kita beribadah seolah-olah mata kita bisa melihat Allah. Bagaimana tadi mata kita bisa melihat pimpinan dalam pekerjaan. Kita takut melakukan kesalahan-kesalahan, kita takut tidak disiplin. Namun ingat, Allah itu maha ghaib. Fa'illam takun tara fa'innahu yarak. Kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita, tapi ingat Allah maha melihat kita. Kalau tadi bos di pekerjaan tidak akan bisa melihat karyawannya kalau tidak datang, kalau tidak melihat sendiri. Tapi Allah, dimanapun kita berada, Allah maha melihat. Selain itu, ada malaikat-malaikat yang terus ditugaskan oleh Allah mengawasi gerak-gerik kita. Kalau tadi di tempat pekerjaan juga ada pengawas, ada HRD, ada ini. Itu tidak tahu kalau tidak melihat sendiri. Kalau tidak datang ke tempat pekerjaan, tapi para malaikat ini terus bersama kita atas izin dan ridho Allah. Selain itu, Bapak dan Ibu, ternyata dalam diri kita ini oleh Allah sudah ditanam CCTV.
Jadi sangat wajar sekarang dengan kemajuan teknologi manusia bisa membuat CCTV. Namun CCTV manusia itu ditutupi gini saja sudah nggak tampak kejadian-kejadian apa yang terlihat, sudah tidak tampak. Ketika ditutupi atau dirusak itu saja ada pembunuhan yang nggak kelihatan karena CCTV-nya sudah dirusak. Itu CCTV manusia, buatan manusia. Tapi kalau CCTV yang Allah tanam pada diri kita ini, mau kita bakar, mau kita gilas, mau kita tumbuk, mau kita ini, tetap sinyalnya tetap ada, tetap hidup sinyalnya. Nabi kita bersabda, innalil insan admun, sesungguhnya pada diri setiap manusia ada satu tulang, la ta'kuluhul ardu abadan. Tulang ini tidak akan dimakan oleh tanah selama-lamanya. Dalam arti tidak bisa hancur selama-lamanya. Sahabat bertanya, ayu admin ya Rasulullah, tulang apa itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi kita, ajabud zanab, tulang ekor. Jadi pada diri kita ini ada tulang ekor. Dari tulang ekor inilah manusia diciptakan, dan dari tulang ini pula lah manusia kelak akan disusun ulang pada hari kebangkitan. Dan pernah ada yang ilmuwan yang mencoba menggerus, menumbuk, menggiling tulang ekor. Ternyata sinyalnya masih ada. Dibakar ya, meski sudah jadi abu, tetap sinyalnya masih ada, masih hidup sinyalnya. Itu karena Allah Maha Kuasa. Banyak ilmuwan yang meneliti tulang ekor ini akhirnya masuk Islam. Tetapi kalau misteri tulang ekor ini dulu oleh Al-Quran disapakan pertama kali kepada masyarakat jahiliyah, maka tidak akan bisa diterima. Karena waktu itu masyarakat pertama yang disapa oleh Al-Quran sedang berada dalam ketinggian sastra. Maka yang ditantangkan Al-Quran pertama kali kepada mereka bukan dari sisi ilmiah, tetapi dari sisi ketinggian bahasa Al-Quran. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, maka banyak ilmuwan yang menggali nilai-nilai ilmiah dalam Al-Quran, termasuk tulang ekor ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya manusia ini berlapis pengawasannya. Allah sendiri maha mengawasi, terus kemudian Allah tugaskan malaikat-malaikatnya, terus dalam tubuh kita ini oleh Allah ditanamkan CCTV yang namanya ajabud zanab, terekam semuanya di situ. Apakah ini tidak cukup pengawasan yang seperti ini untuk lebih menyadarkan diri kita? Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, pasti Allah Maha mengetahui. Bahkan di surat bawahnya itu Al-Mujadalah ayat 7 itu kan jelas. Coba dibaca itu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Di brosur itu ada. Halaman 5. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah
Innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Jangankan yang ada pada diri kita, semua yang ada di langit dan di bumi Allah itu maha mengetahui. Terus tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang. Nah, kalau ada 3 orang yang berbicara, Allah yang keempat. Allah yang maha menyaksikan pembicaraan itu. Kalau pembicaraannya isinya ghibah, ya sudah, catat sebagai dosa. Kalau pembicaraannya isinya membicarakan aib orang lain, catat sebagai dosa. Pembicaraannya fitnah, catat sebagai dosa. Kasak kusuk memfitnah orang lain, Allah yang maha mengetahui, Allah yang keempat, yang tercatat sebagai dosa. Tapi kalau pembicaraannya tentang kebaikan dan kebenaran, catat sebagai pahala. Terus, dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang ke-6-nya. ya, terus, Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia bersama mereka dimanapun mereka berada. ya dah. Kalau 2 orang, Allah yang ketiga. Kalau kita seorang diri, Allah yang kedua. Begitu seterusnya. Maka hati-hati dengan ucapan, dengan perbuatan. Allah akan terus membersamai kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah. Ketika mengucapkan perkataan bohong, dusta, Allah maha mengetahui, catat sebagai dosa. Koruptor, sekalipun orang atau manusia tidak tahu, Allah maha mengetahui. Lanjut. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Nah, nanti di sana ibarat dalam bahasa kita sekarang disetel ke, iki lho, kowe dhisik kaya ngene lho, tontonan. Kalau sekarang ya ini tontonan videomu dhisik blak gitu. Ternyata zina, mencuri, korupsi, ini itu, mabuk, ini itu, detail sekali. Detail sekali. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Nabba yunabbi'u. Sehingga diinformasikan, diberitahukan secara detail. Hari kiamat itu kan informasinya juga detail. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim, an-naba'. Informasi yang mendetail. Tidak luput walau sedetik pun. Maka nanti kalau kita sudah kembali kepada Allah, Allah akan beritahu kita semua. Hei fulan, kenapa kamu masuk neraka? Sebabmu ini loh. Nih kitab catatan amalmu. Nih videomu dhisik. Jadi bukan tanpa sebab kamu masuk neraka, sebabmu ini loh. Ya, terus? Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kalau Allah sudah maha mengetahui, mau sembunyi kemana kita? Kalau kita seorang diri, Allah yang kedua, kita berdua Allah yang ketiga, kita bertiga Allah yang keempat, dan seterusnya. Mau sembunyi kemana kita? Jangankan apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan, tidak ada satu helai daun pun yang jatuh di atas muka bumi ini melainkan Allah maha mengetahui. Ini satu helai daun ini gugur dari pohon apa, waktunya jam berapa, menit berapa, detik berapa, hari apa, bulan apa, di negeri mana, itu Allah maha mengetahui. Maka tanamkan sikap ihsan dalam hati kita yang terdalam.
Jadi betul-betul kita merasa diawasi oleh Allah. Tidak ada cara terbaik selain itu, ya. Tanamkan bahwa Allah itu maha mengetahui semua gerak-gerik kita. Dengan demikian, saat mau maksiat, kita sadar Allah maha mengawasiku. Meskipun tidak ada yang melihat satu orang pun, tapi Allah maha melihat. Dan nanti perbuatan saya ini akan dimas'ul oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau nanti dimas'ul oleh Allah, apa yang akan saya jawab? Hujjah apa yang harus saya kemukakan kepada Allah? Maka tanamkan sikap ihsan. Ya, ada lagi.